Shalom semuanya. Seorang teman yang bukan Kristen pernah nanya ke seorang pendeta, "Kenapa sih Pak, Yohanes nyebut Yesus Kristus itu sebagai firman? Rasanya kok aneh gitu ya?" Pendeta itu pun sambil tersenyum menjawab, "Firman pada dasarnya adalah kata-kata. Kata-kata dipakai untuk berkomunikasi. Jadi, Yohanes pakai istilah itu buat nunjukin kalau Yesus Kristus adalah satu-satunya cara Tuhan berbicara dan berkomunikasi langsung sama manusia. Jadi, gampangnya, Yesus itu seperti kata-kata Tuhan sendiri buat kita." Oleh karena itu, di video ini kita bakal mengetahui 7 perkataan Yesus yang paling berani dan punya kekuatan luar biasa buat mengubah hidup. Tonton sampai habis, soalnya perkataan Yesus itu enggak cuma sekedar kata-kata biasa. Ini adalah firman Tuhan sendiri, Sang Pencipta alam semesta. Jadi, pastinya ada kebenaran hakiki di setiap ucapannya yang bisa bikin hidup kita penuh dengan kemenangan. Haleluya, amin. 1. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan aku datang kembali. Begitulah kira-kira pesan Yesus yang dapat kita baca lengkapnya di Matius 25 ayat 13. Saat Yesus datang kembali, apakah kita ditemukan lagi siap atau ketahuan sedang tidur? Ini sejatinya berbicara tentang kebiasaan suka menunda-nunda sesuatu, di mana ini mesti dihindari oleh kita semua, terutama bagi yang ingin hidupnya penuh kemenangan. Sebab sama seperti Yesus datang tanpa pemberitahuan, yang namanya berkat, kesempatan, atau momentum itu suka datang tanpa diduga-duga. Jika kita lengah, bisa jadi kita melewatkan hal-hal besar yang Tuhan sediakan. Tapi berjaga-jaga bukan berarti kita hidup dalam ketegangan terus-menerus sampai tidak bisa tidur. Bukan itu intinya. Yang Tuhan inginkan adalah agar kita tidak terjebak dalam rasa puas diri yang palsu yang bisa membuat kita lengah secara rohani. Sikap waspada di sini adalah tentang menjaga hati dan hidup tetap dekat dengan Tuhan, tanpa menunda-nunda untuk memperbaiki kebiasaan buruk atau dosa yang menghalangi hubungan kita dengannya. Mulailah dengan disiplin rohani yang konsisten, membaca Alkitab, berdoa, dan berusaha mentaati firman-Nya. Sebab pengabdian yang setengah hati hanya akan mendapat jawaban pedih darinya. "Aku tidak mengenal kamu." Maka marilah kita hidup dengan sikap selalu berjaga-jaga. 2. Celakalah kamu yang kaya, sebab kamu sudah menerima upahmu. Begitulah kira-kira pesan Yesus yang dapat kita baca lengkapnya di Lukas 6 ayat 24. "Jika hartamu cuman ada di bumi, nikmatilah sekarang juga, karena tanpa Tuhan itu saja yang akan kamu miliki dan waktumu juga terbatas." Itu perkataan Tuhan kepada orang yang hanya mengandalkan kekayaan, bukannya mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan hanya mencela orang kaya yang kehidupan rohaninya miskin. Karena sesungguhnya seberapa banyak harta yang ada di dunia ini tidak akan pernah bisa membeli sukacita abadi di surga. Kenapa sih orang kaya itu disinggung-singgung terus? Ya, karena kekayaan dapat melahirkan rasa kepuasan diri yang dapat membutakan mata orang itu terhadap rasa butuh Tuhan. Itulah bahayanya jadi orang kaya. Kekayaan benar-benar dapat menghalangi orang untuk menyerahkan diri kepada Kristus. Ajak teman Anda yang terlihat mapan untuk pergi ke gereja, dan dia akan menjawab, "Ngapain? Terus dapat apa?" Yang ujungnya akan menjawab, "Males ah." Yang Yesus mau kita menjadi orang yang banyak harta tapi berlaku benar, seperti Yusuf dari Arimatea, di mana kaya dan terpandang tetapi tetap murid Yesus meskipun tidak termasuk 12 rasul. Dia berani mengambil resiko dan menyatakan imannya terhadap Yesus. Dan bila kita sekarang masih bergelut dengan masalah ekonomi, maka kesempatan untuk mengalami terobosan itu ada
kuncinya adalah jangan menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama, melainkan fokus untuk menjadi hamba yang melayani, karena Tuhan akan mempercayakan Anda untuk menjadi saluran berkat-Nya. Dengan kata lain, Anda akan dipercayakan untuk mengelola sebuah sumber daya dari Tuhan, dan cara Tuhan mendistribusikannya adalah melalui keberuntungan hidup. 3. Apa gunanya memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawamu? Begitulah kira-kira pesan Yesus yang dapat kita baca lengkapnya di Markus 8 ayat 36. Intinya, rekening bank penuh tapi jiwanya kosong. Itu buat apa? Sebab manusia pada akhirnya menjadi tua. Jadi Tuhan itu memandang kesuksesan bukan dari seberapa kaya kita, melainkan seberapa niat kita untuk mau setia mengikuti Tuhan. Kesenangan sesaat, ya, semua yang enak-enak di bumi ini hanyalah kesenangan sesaat saja. Pantas saja Tuhan menyuruh para murid untuk memikul salib, supaya kita bisa terus dekat dengan Tuhan, bahkan memeluk erat-erat, agar jangan sampai terpisah dari Tuhan. Sebab terpisah dari Tuhan itu artinya selama-lamanya hidup menderita. Kisah Yudas yang menjual Yesus untuk 30 keping perak adalah contoh tragis tentang mengorbankan jiwa hanya untuk keuntungan sesaat. Kebenaran ini adalah sumber pengharapan bagi kita semua, terutama yang lagi susah. Kadang kita tersiksa oleh perasaan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Melihat orang lain kok hidupnya enak, sedangkan saya susah. Ketahuilah, semua kesenangan yang ada di bumi ini hanyalah sesaat. Dia yang terlihat senang belum tentu sepenuhnya senang. Pasti ada susahnya. Karena kesenangan sejati atau hidup yang terbaik itu adanya di surga sana. Karena disitulah kita tinggal satu rumah dengan Tuhan. Jadi ingatlah, Tuhan pasti akan mengangkat segala susah kita karena Dia sudah berjanji. Maka sekarang yang bisa kita lakukan adalah terus mendekat kepada Tuhan agar kita bisa merasakan sedikit sensasi hidup di surga sana. 4. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Begitulah kira-kira pesan Yesus yang dapat kita baca lengkapnya di Matius 4 ayat 17. Meskipun tidak selamanya, tapi pintu kasih karunia akan selalu terbuka. Pertobatan bukanlah suatu pilihan, itu adalah sebuah keharusan. Karena itulah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang berbahagia. Apalah hati kita, terkadang suka mendikte kita. Jadi jangan dengarkan kalau hati ini terkadang sulit untuk mau melakukan pertobatan. Kata Yunani untuk bertobat adalah metanoia, berarti ubah pola pikir dan hidup 180 derajat. Saat kita melakukan salah, hati kita tidak enak, segeralah mengambil sikap untuk bertobat. Jika hati berusaha menunda-nunda, jangan dengarkan, tetaplah berdoa memohon ampun. Lalu segeralah mengambil sikap untuk berbalik 180 derajat. Bila kita merasa sedang tidak berdosa, ketahuilah kita hidup di zaman abu-abu, di mana benar dan salah sering tersembunyi di balik kata relatif. Intinya, Tuhan punya standar hidup yang harus diperbuat oleh kita sebagai anak-anaknya. Bila kita tidak sejalan dengan standar itu, segeralah berbalik, yakni bertobat. 5. Barang siapa malu mengakui aku pun malu mengakuinya di surga. Begitulah kira-kira pesan Yesus yang dapat kita baca lengkapnya di Markus 8 ayat 38. Merasa malu terhadap Yesus berarti menyangkal ketuhanannya, baik melalui diam, kompromi, bahkan murtad. Ya, kita semua diberi tanggung jawab untuk bersaksi tentang Yesus di kehidupan ini, di mana sama bahwa Yesus juga akan bersaksi tentang kita kepada Bapa di surga sana.
Artinya, saat Anda mengucapkan Yesus dalam takut Anda, dalam tangis Anda, ternyata Tuhan Yesus tahu semua dan akan memberi kesaksian kepada Bapa. Maka dalam kehidupan ini, janganlah malu. Tetaplah kita menjadi saksi Yesus. Selain daripada menginjil, sebagai contoh, kita bisa menjadi terang di tengah angkatan yang gelap ini. Kayak kalau area lingkungan kita itu punya kebiasaan mengejek atau membuli, kita bisa menjadi beda sendiri, tidak ikut-ikutan. Yang pada intinya kita mempraktekkan iman dalam nama Yesus yang kita miliki ini ke kehidupan masyarakat. 6. Kasihilah musuhmu. Begitulah kira-kira pesan Yesus dapat kita baca lengkapnya di Matius 5 ayat 44. Mengasihi dan tetap baik kepada orang yang membenci kita bukanlah tanda kita lemah, melainkan tanda kita lagi melakukan peperangan rohani. Kita lagi melawan para setan yang sedang menuntut kehancuran lanjutan. Ingatlah, dendam yang dipelihara sama dengan racun rohani yang membunuh jiwa pelan-pelan. Cara tergampang untuk selalu mengampuni demi keberuntungan hidup adalah dengan mengingat atau membayangkan belas kasihan Tuhan. Ya, sebagai penerima cinta tak bersyarat itu, kita harus juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kasih pengampunan kepada mereka yang jahat itu. Kalau sudah begini, dipastikan iblis pusing. Tidak ada celah lagi untuk menjatuhkan kita. 7. Akulah jalan, tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Begitulah kira-kira pesan Yesus yang dapat kita baca lengkapnya di Yohanes 14 ayat 6. Tidak semua jalan menuju surga, hanya satu yang menuju ke sana. Jalan itu bukanlah filsafat, agama, atau aturan moral. Jalan itu punya nama, yaitu Yesus. Karena Yesus akan memediasi, akan menjadi juru bicara untuk kepentingan kita di hadapan Bapa. Dari dulu sampai sekarang sama, pasti rame dan ribut-ribut ketika mendengar hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan manusia. Saat Petrus ketika berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Juga demikian, apalagi zaman sekarang yang mengagungkan relativisme. Sama, pasti akan dicap intoleran. Tapi kan Tuhan Yesus tidak memaksa. Dia mengundang semua, tapi hanya kepada yang mau bertobat dan percaya saja keselamatan itu hadir. Sebagai pengingat, ini bukan saatnya untuk berkompromi atau menunda. Jika ada dorongan saat mendengarkan pesan-pesan Tuhan Yesus ini, segeralah lakukan. Seperti yang diperingatkan dalam perumpamaan 10 gadis, penundaan itu berbahaya. Waktu untuk menanggapi adalah sekarang. Karena ini akan menyelamatkan hidup kita, entah dari masalah berat apa yang sedang dihadapi. Sebab Matius 6 ayat 33 berjanji, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.